sarapan rohani Jemaat Galang Ninjang Basi hari ini Sabtu 28 September 2024. Sebelum kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang selamat. Itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan memulai dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi sebelumnya kami rindu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan akan memampukan kami untuk melihat kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan hari ini. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah kuasa dan penyertaan-Mu menyertai kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan segala perintah firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup-hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari dua bahan bacaan. Yang pertama dari Mazmur 19 ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penunciku. Kemudian dalam Lukas 2 ayat 19, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya, semua rindu untuk hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Nah, apa yang menjadi renungan pemazmur pada saat itu jika kita melihat bagaimana dia rindu untuk dalam hidupnya selalu berkenan di dalam Tuhan. Maka ada pertanyaan, ada renungan daripada pemazmur Daud pada saat mudah-mudahan Tuhan berkenan akan ucapan. Nah, kerinduan itulah juga yang menjadi kerinduan kita sebagai umat orang percaya di dalam kehidupan ini, agar sungguh-sungguh hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang mau kita renungkan pada pagi hari ini untuk menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Allah adalah kerinduan kita sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 7, orang yang sangat bergaul karib dengan Allah adalah Nuh. Kita melihat dalam kejadian ini, kita melihat bagaimana Ayub, Nuh sungguh-sungguh bergaul karib. Ketika Tuhan Allah menyuruh mereka untuk membahtera, pada saat itu Nuh melakukan tepat apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia bergaul karib, siapa yang memerintahkan dia sudah bergaul karib dengan Tuhan? Maka Nuh melakukan seperti apa? Mungkin pada saat itu karena dia diperintahkan membuat suatu bahtera yang luar biasa besarnya. Di saat itu ada di gunung. Rasanya tidak mungkin untuk membuat bahtera di tempat seperti itu. Bahkan ada ejekan-ejekan dari masyarakat atau orang-orang di tempat itu yang mengatakan itu aneh, tidak mungkin. Tetapi karena Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka karena itulah Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian kita melihat juga Ayub. Bagaimana Ayub adalah orang sangat bergaul karib dengan Allah. Maka Tuhan sangat berkenan kepada hidup daripada Ayub. Bahkan di surga pun dikatakan memang Ayub adalah terkenal dengan imannya yang kuat, yang setianya luar biasa dalam penderitaan dan makanya Allah memperkenankan untuk menguji iman daripada Ayub, karena Tuhan tahu dan Tuhan bergaul karib dengan Ayub. Ayub juga bergaul karib dengan Allah sendiri. Maka hidup Ayub adalah sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Kemudian apa yang kita lakukan supaya hidup kita yang berkenan kepada Allah? Yang kedua adalah tidak serupa dengan dunia ini. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, saudara, kita tidak serupa dengan dunia. Di dunia ini sekarang ada banyak tawaran-tawaran yang mengenakan atau menggiurkan, tetapi itulah kesenangan yang sementara. Tetapi ketika kita akan tergoda oleh iman kita, oleh dunia-dunia ini yang membuat iman kita jatuh dalam pencobaan dan penderitaan dan dosa itu sendiri, sehingga kita tidak berkenan kepada Allah. Tetapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Saudara kasih Tuhan, saya memberikan contoh dalam dunia binatang atau papalu. Dulu kambing dan anjing itu berkawan-kawan, berteman sangat baik. Dia saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tetapi karena saling mengerti, mereka saling bisa memberi satu dengan yang lain. Pada satu hari, kambing mendapat undangan dalam suatu undangan yang akan dipesta. Seluruh binatang-binatang diundang untuk dalam satu perjamuan sesuatu atau pesta yang akan dilaksanakan oleh waktu itu diundang oleh gajah untuk menghadiri undangan pada saat itu. Tetapi kambing itu merasa lemah karena dia merasakan binatang yang paling lemah kambing pada saat itu. Pada saat itu adalah yang mempunyai tanduk adalah anjing. Kambing tidak mempunyai tanduk. Tetapi ketika mereka mau diundang, dia ingin bertampil beda. Kambing ini karena merasa dirinya lemah, dia ingin memiliki tanduk supaya tampil beda dan sangat dihormati oleh para orang saat itu. Maka dia mendekati si anjing ini, minta tolong, bolehkah saya meminjam tandukmu supaya kami bisa menghadiri pesta yang akan dilaksanakan. Karena anjing ini adalah teman baiknya, maka diberikanlah tanduknya itu kepada kambing. Nah, kambing melakukan ketika dia memakai tanduk, dia merasakan sangat bangga dalam hidupnya. Dia merasa lebih kuat sekarang karena saya sudah punya tanduk. Dia membanggakan dirinya karena punya tanduk. Nah, pada saat itulah sampai pesta itu selesai dan mereka berhari-hari, tanduk itu tetap dipakai oleh kambing dan tidak mau dikembalikan kepada anjing. Nah, dengan saat itulah mereka semua langsung tidak mau mengembalikan tanduk kambing itu tanduk anjing kepada kambing. Dengan istilah Bali sering orang mengatakan silih-silih kambing tidak mau dikembalikan. Nah, apa yang kita lihat dari itu kan? Seringkali kita tergoda oleh keinginan dunia ini. Kita merasa lebih kuat ketika kita ada di dunia ini, kita melihat sesuatu yang megah menurut kita, tetapi itu sementara. Nah, firman Tuhan mengajak kita supaya kita jangan serupa dengan dunia, tetapi kita harus berubah oleh pembaruan. Nah, itulah juga menjadi dasar bagi kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, jangan serupa dengan dunia. Karena kita berbeda dan memiliki iman di dalam Yesus kita, tetapi berubahlah dan kita percaya dan kita serupa dengan Kristus. Itulah yang Tuhan mau berubah dalam hidup kita, jangan serupa dengan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, beribadah yang benar. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah, beribadah yang benar. Ibadah yang benar dalam artian adalah menggerakkan seluruh hidup kita, totalitas, bukan hanya waktu, bukan harta kita, tetapi seluruh hidup kita untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang berkenan. Tuhan mau supaya kita punya waktu, punya tenaga, punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Seluruh totalitas hidup kita untuk beribadah, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, hidup kita berkenan kepada Allah. Dikatakan hidup dalam tuntunan Tuhan.
kita siap hidup dituntun dalam tuntunan Tuhan. Dalam Mazmur 95 ayat 7 dikatakan, sebab dialah Allah kita, dan kita umat gemalanya dan kawanan domba tuntunannya. Orang yang hidup berkenan kepada Allah adalah orang yang siap dituntun oleh Tuhan. Allah yang menuntun, siap, kita harus siap untuk menjalani tuntunan daripada Tuhan. Kalau kita melihat tokoh yang luar biasa adalah Paulus, karena tuntunan Tuhan yang luar biasa, dia siap dituntun kemanapun Tuhan. Maka dia mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka Tuhan berkenan kepada Paulus. Sudah terkasih Tuhan, dari tempat itu kita bersama-sama akan belajar supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup yang pertama kita harus siap untuk bergaul dengan Tuhan. Yang kemudian tidak serupa dengan dunia ini. Dan kemudian ketiga, kita beribadah yang benar. Dan keempat, hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita siap untuk dituntun oleh Tuhan. Tuhan pasti berkenan ketika orang membuka hati kita untuk siap untuk dituntun. Dengan firman Tuhan, kita renungkan pada hari ini. Berguna kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang berkat dari Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kami hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tetapi kami Tuhan, kami tidak mampu untuk seturut kehendak. Kami mengembangkan Tuhan tidak mampu kami seringkali serupa dengan dunia ini, mencari dunia ini sehingga kami jauh dari Tuhan. Dan kami tidak mau dituntun oleh kebenaran firman. Kami seringkali jatuh dalam dosa. Karena firman itu akan menguatkan kami untuk selalu datang dan Engkau akan datang bersama kita. Engkau siap untuk kami agar menjadi anak yang taat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah kami boleh datang kepada-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.